Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 10 ingin menyampaikan mengenai potensi dan pengembangan produk halal. Sebelumnya yang saya hormati dosen Dr. Haja Adeyeti Nuriyantini SPD MPD MSI dan Ibu Dr. Neneng Windayani MPD. Berikut di sini saya beranggotakan saya Naden Hardianti dan ada rekan saya yaitu Teh Yasti Robiatul Adabia. Nah, di sini ada mengenai pendahuluan. Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar dalam industri produk halal dengan sekitar 229,5 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia menjadi pasar produk halal terbesar dunia. Menurut laporan State of Global Islamic Economy Report 2023, nilai pasar produk global halal mencapai US dollar 3,3 triliun pada 2022 dan diproyeksikan mencapai US dollar 10,7 triliun pada 2030. Indonesia itu diharapkan menjadi pemimpin pasar produk halal pada tahun 2030 dengan nilai mencapai US dollar 416 miliar. Nah, di sini itu potensi pengembangan produk halal di Indonesia itu sangat besar, tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar global. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain yaitu demografi penduduk muslim yang besar, kemudian adanya peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal, dan juga perkembangan ekonomi syariah. Terus juga ada lagi kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri halal. Kemudian di sini ada regulasi jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu memberikan landasan hukum untuk sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia, memperkuat potensi pengembangan produk halal, upaya terintegrasi dan berkelanjutan seperti peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan infrastruktur, promosi produk halal, dan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam penghasilan dampak positif dari pengembangan produk halal di Indonesia. Nah, dilanjut di sini mengenai potensi produk halal. Di sini yang poin pertama yaitu mengenai potensi produk halal di Indonesia. Potensi pertumbuhan industri halal memerlukan jaminan yang dapat mendorong masyarakat, baik umat Islam maupun non-Muslim, untuk terus mengkonsumsi produk halal meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim. Kebutuhan konsumsi belum sepenuhnya terjamin kehalalannya, terutama terkait bahan mentah dan produk yang beredar di pasar. Kemudian juga di sisi lain umat Islam itu wajib mengkonsumsi produk halal, mulai dari bahan baku yaitu kafah, proses hingga produk hingga siap pakai. Oleh karena itu, umat Muslim harus mencari solusi atas permasalahan tersebut. Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar, apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk produk halal berkembang pesat di negara, meningkatnya kecenderungan beragama masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga menjadi pasar potensial bagi pertumbuhan ekonomi syariah sejalan dengan ajaran syariat Islam yang mendorong konsumen muslim untuk memilih produk yang halal dan suci. Halal, haram, toib, dan subhat memiliki nilai-nilai
spiritual yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak. Dalam konteks regulasi, produk halal di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yaitu yang mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, serta barang dan jasa yang berkaitan. Nah, selain itu, yang selanjutnya yaitu potensi produk halal di dunia. Populasi Muslim di dunia itu mencapai sekitar 1,6 miliar orang. Dari, nah, hal ini itu sangat menjanjikan. Laporan dari Thomas Reuters tahun 2013 mencatat konsumsi makanan produk penduduk Muslim di dunia itu mencapai sekitar US dollar 1.088 miliar pada tahun 2012. Kemudian di sini juga proyeksi menunjukkan bahwa konsumsi global muslim diperkirakan tumbuh menjadi US dollar 1.626 miliar pada tahun 2018. Kemudian, meskipun terdapat lembaga sertifikasi halal di berbagai negara, belum termasuk lembaga halal global yang diakui bersama, yang dapat mengembangkan infrastruktur halal komprehensif. Ini mencakup standar halal, akreditasi, sertifikasi, fasilitas perdagangan, dan peraturan hukum. Kehadiran pusat lembaga halal juga penting untuk mendukung pendidikan, penelitian, jaringan profesional, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten demi kelangsungan pertumbuhan industri halal. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perkembangan produk halal, di antaranya itu ada industri pariwisata halal, kemudian ada lagi industri makanan halal, terus ada lagi industri fashion halal, ada lagi sektor keuangan halal. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai industri pariwisata halal. Perkembangan industri pariwisata di Indonesia ini belum sepenuhnya terkelola. Salah satunya yaitu belum adanya payung hukum untuk mengimplementasikan halal. Sebenarnya sama dengan konsep destinasi wisata lain yang sudah ada, penambahan kata halal ini untuk menekankan pentingnya syariah di samping destinasi wisata yang diusulkan. Bukan berarti destinasi wisata tersebut hanya untuk umat Muslim, melainkan wisata universal yang dapat dinikmati semua kalangan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Teh Yasti. Kepada Teh Yasti dipersilahkan. Terima kasih Tenenden yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu masih tentang perkembangan produk halal yang berasal dari industri makanan halal. Industri makanan halal merupakan salah satu industri halal yang paling potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena umat Islam tidak hanya umat Islam saja yang mengkonsumsi makanan halal, tapi non Muslim juga mengkonsumsi makanan halal karena apa? Dianggapnya makanan halal tersebut lebih sehat dan lebih selektif. Gitu. Makanya orang non Muslim juga banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, di sini bukan hanya Indonesia saja yang mengembangkan makanan-makanan halal, tapi ada juga beberapa negara yang telah mengembangkan makanan halal, di antaranya yaitu Thailand. Makanan halal itu biasanya kalau di luar negeri itu relatif dengan harga yang sangat mahal karena lebih ketat dan lebih penyesuaian bahan bakunya itu mungkin bisa dikategorikan susah gitu ya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia relatif mudah. Kemudian yang kedua itu tentang industri halal pada fashion. Industri fashion halal, konsep halal dalam dunia fashion mengacu pada penggunaan busana yang berpedoman pada dress code Islami. Artinya, busana yang diproduksi harus menutup aurat baik konsumen pria maupun wanita yang memiliki standar aturan menutup aurat yang berbeda. Secara khusus, konsep halal tidak boleh menampakkan aurat, bentuk tubuh, atau transparan seperti yang disyariatkan oleh
agama. Kemudian sektor keuangan halal. Kebutuhan akan produk barang dan jasa yang halal, preferensinya akan produk halal ini salah satunya terkait dengan masalah kualitas yang lebih terjamin. Nah, upaya peningkatan edukasi dan literasi pada produk syariah itu mengembangkan pada keuangan syariah. Terdapat 3 tahapan dalam mengembangkan keuangan syariah, di antaranya yang pertama yaitu peningkatan modal usaha dan sumber daya manusia, penguatan pengetahuan, perubahan produk, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen risiko yang baik. Yang kedua itu meningkatkan permintaan keuangan syariah yang terjangkau dengan meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang manfaat pengembangan keuangan syariah. Nah, yang ketiga, pembentukan ekosistem keuangan syariah melalui sinergi dan kerjasama para pelaku di berbagai sektor keuangan syariah dan koordinasi kehidupan bisnis dengan pelaku industri sektor real. Nah, biasanya kalau orang yang identiknya islami banget gitu ya istilahnya, ada istilah menabung di bank syariah. Kenapa? Karena di bank syariah mungkin tidak ada ribanya atau ada tapi hanya sedikit mungkin. Tapi kalau di bank yang biasa yang tidak syariah itu pasti menerapkan sistem ribanya. Kemudian slide selanjutnya punten. Nah, adapun kendala dalam mengembangi produk halal. Yang pertama, kendalanya itu yaitu kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal. Biasanya ini terjadi pada obat-obatan atau kosmetik atau makanan karena kita itu khususnya kita yang awam gitu ya. Kalau yang awam mereka itu biasanya melihat contohnya seperti di kosmetik, dia itu kurang memperhatikan terhadap kehalalannya, tapi dia itu lebih memperhatikan terhadap perubahannya. Perubahan yang terjadi misalkan menggunakan kosmetik tersebut, perubahan di wajahnya itu sangat cepat. Tapi ternyata di dalam kandungan kosmetik tersebut ada kandungan-kandungan yang tidak diperbolehkan. Misalkan ada dari DNA babi ataupun dari keratin babi, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua, kurangnya sertifikasi menjadi tantangan pertumbuhan produk halal. Nah, yang kedua juga sama kurangnya sertifikasi, maksudnya misalkan yang rumah potong ayam gitu ya, kita tidak tahu bagaimana orang tersebut memotong ayamnya itu apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Sekarang orang-orang itu lebih banyak jajan itu karena gaya gitu ya. Contohnya misalkan jajan ke KFC dan lain-lain. Nah, tanpa kita tahu itu bagaimana memotong ayamnya apakah sesuai syariah atau tidak. Nah, yang ketiga itu perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi. Ya, terutama dalam bidang bank syariah, pasti akan mengalami kesulitan untuk mencari investasi karena pasti ada yang dinamakan dengan riba. Yang keempat, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar segmen non makanan. Nah, yang tadi yang telah dijelaskan yang kosmetik tersebut. Selanjutnya Teh. Nah, adapun strategi pengembangan industri produk halal. Yang pertama, membangun sumber daya manusia yang berkeahlian di bidang produk halal. Membangun sumber daya manusia yang memiliki ahli di bidang halal, yaitu dengan melakukan suatu gerakan kepada masyarakat untuk menjadi narasumber atau tenaga penyuluh yang sudah
kompeten. Nah, nanti si penyuluh tersebut bisa mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengadakan workshop di daerah-daerah atau di UMKM-UMKM. Yang kedua, menggiatkan aksi komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang produk halal dengan semua elemen masyarakat sehingga jumlah masyarakat sadar halal akan semakin meningkat. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dengan mengembangkan produk halal dengan membangun halal center sebagai pusat penelitian dan pengembangan di bidang produk halal bisa menjadi salah satu program yang mendukung untuk strategi pengembangan industri halal. Yang keempat, itu meningkatkan ilmu pengetahuan, mengkoordinir produksi dan distribusi produk halal. Adanya koordinasi satu pihak dari bisnis produk halal dalam negeri dapat membuat kebijakan masing-masing instansi tidak akan saling tumpah tindih sehingga suatu suara dalam menggerakkan pelaku usaha di bidang industri halal. Yang selanjutnya yaitu menguatkan peran komunikasi, menguatkan peran komunitas halal yang sudah semakin terbentuk diperkuat oleh pemerintah dan membangun jaringan perdagangan produk halal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Menghadapi kompetisi yang semakin kuat di pasar global, perlu peran serta bantuan dari pemerintah untuk menciptakan jaringan bisnis bagi pelaku usaha halal, terutama bagi UMKM. Nah, UMKM biasanya memiliki kesulitan untuk memasarkan produk-produk tersebut yang dibilang atau dinobatkan produk tersebut itu sudah halal dan layak diperjualbelikan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Yasti yang telah menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki potensi pasar produk halal yang besar, didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia dan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan regulasi jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan pertumbuhan industri halal yang pesat, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan nilai pasar produk halal terbesar di dunia pada tahun 2030. Namun, untuk memanfaatkan potensi pasar ini secara optimal diperlukan upaya terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, promosi, dan juga pemasaran produk halal, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, pengembangan produk halal di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.